Bab 4811 sampai bab 4812. Batas waktu misi adalah 5 bulan. Qin Chen tidak terburu-buru. Pada saat ini, kartu giok identitasnya berkedip-kedip. Qin Chen mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari kakak laki-lakinya Gu Ping'an. Biarkan dia pergi ke gerbang gunung-gunung Buzu untuk bertemu. Qin Chen baru mengetahuinya kemarin, diadakan bersamaan dengan penilaian murid batin, ada juga pertemuan murid baru. Kali ini, konferensi murid baru mengantarkan gelombang kedua tim pelatihan dari Yuji. Sebagai senior, Qin Chen membuat janji dengan Gu Ping'an dan yang lainnya untuk pergi ke gerbang gunung bersama untuk menjemput teman-temannya dari Yuji. Menurut Gu Ping'an, Qin Qi dan Lin Songyun keduanya berada di tim pelatihan gelombang kedua. Qin Chen juga tidak tahu apakah mereka telah lulus penilaian pertemuan murid baru. Angin musim gugur berdesir, meniup daun-daun layu dan kuning beterbangan di langit. Di depan gerbang gunung-gunung Buzu, Gu Ping'an, Yan Xiao dan yang lainnya sedang menunggu. Pada titik ini, majelis murid baru telah berakhir. Seorang murid baru yang telah melewati memasuki Gunung Buzu. Murid-murid baru ini semuanya adalah murid surga. Pada dasarnya, di Gunung Buzu, ada saudara dan saudari yang memiliki prasangka. Jadi saat ini, seperti Gu Ping'an dan lainnya, banyak juga murid luar, murid dalam bahkan penjaga gunung-gunung Buzu yang datang untuk menyambut mereka. Aku dengar 2 hari yang lalu, peringkat Qin Chen di Tianbang menghilang. Yan Xiao dengan sengaja bertanya pada Gu Ping'an. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Gu Ping'an menyipitkan mata ke arah Yan Xiao. Saya pikir Anda perlu mengingatkan adik laki-laki Anda bahwa Anda harus berjalan selangkah demi selangkah. Jika tidak, Anda akan pergi terlalu cepat dan Anda akan mudah jatuh. Qin Chen yang agung. Memenangkan 3 pertandingan hari itu, sekarang tidak ada peringkat pada daftar hari. Yan Xiao merasa bahwa Qin Chen pasti telah dikalahkan oleh tantangan tersebut. Dan Yan Xiao juga seorang murid Tianbang sekarang. Meskipun itu hanya akhir, dia juga seorang murid Tianbang. Kamu memiliki lebih dari 900 orang di daftar Tianbang, apa yang kamu banggakan? Lingxi tidak bisa terbiasa, dan bertanya dengan kesal. Mata Gu Ping'an tiba-tiba terpaku. Lingxi, tidak perlu berdebat dengannya. Apakah itu saudara muda kelima? Qin Chen datang mengenakan jubah hitam. Lingxi hampir mengira dia salah, dikonfirmasi beberapa kali. Jubah hitam, Yan Xiao terkejut. Jubah hitam? Ini adalah logo dari murid batin Gunung Buzu. Pada saat ini, dia akan menjadi idiot jika dia tidak mengerti mengapa nama Qin Chen tiba-tiba menghilang dari daftar. Sui Yishi, Zhou Ye dan yang lainnya juga tercengang. Mengapa orang ini menjadi murid batin? Sudah berapa lama? Tak satu pun dari mereka diharapkan. Sebelum memasuki Gunung Buzu, Qin Chen sebenarnya relatif lemah di antara mereka. Tapi setelah memasuki Gunung Buzu, Qin Chen sudah meninggalkan mereka hanya dalam beberapa bulan. 1 langkah di belakang, selangkah demi selangkah di belakang. Kamu memiliki lebih dari 900 orang di Tianbang, apa yang kamu banggakan? Lingxi bertanya berulang kali, wajah Yan Xiao pucat pasi. Kakak panggilan akrab terdengar. Qin Chen tampak terkejut. Saya melihat Qin Qi dan Lin Songyun berjalan berdampingan. Tidak hanya mereka, Qin Chen juga melihat Wen Tingjun, Su Yuelong, Cheng Yu, Kong Fanming dan orang lain yang dia kenal. Mereka juga melihat Qin Chen dan yang lainnya. Jubah hitam? Mata Wen Tingjun membelalak. Apakah aku tidak salah? Dia bertanya pada Su Yuelong di sampingnya. Su Yuelong juga tercengang. Murid batin,
Qin Chen sudah menjadi murid batiniah Cheng Yu dan Kong Fanming, yang telah membuat Qin Chen kewalahan dalam daftar orang suci kecil, saling memandang dan terdiam. Orang cabul ini, Wen Tingjun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia menemukan bahwa setiap kali dia melihat Qin Chen, dia akan dipukul. Lulus, Qin Chen sangat senang melihat Qin Qi dan Lin Songyun lagi. Tapi ketika dia melihat Qin Qi, sepertinya dia terluka parah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ekspresi Qin Chen sedikit membeku, dan dia segera mendesak jiwa hidupnya untuk menyuntikkan energi kehidupan ke dalam tubuh Qin Qi. Qin Qi juga seorang seniman bela diri tubuh pengorbanan. Tubuh suci ini sangat kuat, tetapi lukanya sangat serius sehingga sulit untuk disembuhkan, yang menunjukkan bahaya seperti apa yang dia alami. "Aku baik-baik saja," Qin Qi tertawa. Melihat jubah hitam centil Qin Chen, dia merasa sangat bangga. "Kakak laki-laki adalah kakak laki-laki, bagaimana kamu mendapatkan cedera yang begitu serius?" tanya Qin Chen. Lin Songyun sedikit menyalahkan dirinya sendiri, "Itu semua karena aku." Qin Qi bahkan berkata, "Kakak ipar, bagaimana Anda bisa menyalahkan ini? Jika Anda ingin menyalahkannya, Anda bisa menyalahkan mereka di Feng Wangzai, yang berani sentuh kamu. Mereka dihapus." Ketika dia mengatakan ini, Qin Qi menunjukkan wajah galak. "Feng Wangzai? Apa yang terjadi?" Wajah Qin Chen menjadi gelap. Qin Qi berbicara, "Masalahnya mungkin salah satu murid baru di Feng Wangzai bernama Gu Duomu jatuh cinta pada Lin Songyun dan ingin memanfaatkan Lin Songyun. Untungnya, Qin Qi tiba. Tapi Qin Qi dan Lin Songyun bukan tandingan para murid surgawi ini. Jika bukan karena aturan konferensi murid baru, Qin Qi dan Lin Songyun mungkin telah dipukuli sampai mati oleh kelompok murid Feng Wangzai yang dipimpin oleh Gu Duomu. Ini disebut Gu Duomu, kan? Qin Chen ingat namanya. "Pergilah, aku akan membawamu ke atas gunung." Qin Chen tampak tenang. Tianbang Xianshan, di dalam gua. Gu Duomu dan lebih dari selusin murid Feng Wangzai berkumpul bersama, termasuk seorang murid dalam. "Kakak Hua, izinkan aku memberitahumu, gadis dari Yuji itu benar-benar baik, murni dan menawan. Jika bukan karena bajingan datang dari belakang, aku akan merebutnya untukmu." Gu Duomu menjilat bibirnya. "Apakah ini benar-benar mengharukan seperti yang kau katakan?" Hua Feng sedikit terharu. Gu Duomu berulang kali berkata, "Kakak Hua, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Dia hanyalah seorang murid baru yang baru saja memasuki Gunung Buzu. Dan Hua Feng sudah menjadi murid batin." Rupanya, Gu Duomu mencoba menjilat Hua Feng, agar perjalanan masa depannya di Gunung Buzu menjadi lebih mudah. "Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk menemukannya," kata Hua Feng. Gu Duomu berkata berulang kali, "Kakak Hua, jangan khawatir, selama dia lulus penilaian pertemuan murid baru, aku pasti akan mengirimnya kepadamu." Hua Feng menepuk bahu. Gu Duomu, meskipun dia tidak banyak bicara, Gu Duomu tahu bahwa jika dia menangani masalah ini dengan baik, Hua Feng pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Bang, pada saat ini, gerbang batu gua Gu Duomu dihancurkan dengan keras. Hua Feng tiba-tiba mengerutkan kening. "Siapa? Apakah kamu ingin mati?" Gu Duomu meraung, membuka gerbang batu gua, dan melihat sekelompok orang berdiri di luar gua. Dia terkejut sesaat. Ketika mata mereka tertuju pada Lin Songyun dan Qin Qi, mereka segera mengerti. Melihat Qin Chen yang mendobrak pintu, dia tertawa. "Apakah penyelamat ada di sini?" Hua Feng menatap lurus ke arah Lin Songyun, dan langsung kagum dengan kecantikan alami Lin Songyun yang murni dan lembut. Melihat ini, Gu Duomu berkata, "Bagaimana dengan Brother Hua?
Aku tidak berbohong padamu kan? Sejujurnya, jika bukan untuk masa depannya sendiri, Gu Duomu akan sangat enggan memberikan Lin Songyun kepada Hua Feng. Siapa Gu Duomu? Qin Chen melirik sekelompok murid Feng Wangzai di dalam gua, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Gu Duomu menatap Qin Chen sambil tersenyum. Aku Gu Duomu, ada apa? Hanya kamu? Qin Chen menatapnya. Hanya aku. Gu Duomu tiba-tiba meninggikan suaranya, dan matanya mengancam. Ada apa? Apa pendapatmu? Atau apa yang ingin kamu lakukan? Sangat menarik. Sekelompok orang dari Yuji, saya belum pergi ke mereka, tetapi mereka datang lebih dulu ke pintu. Apakah Anda benar-benar berpikir ini adalah Chongqing? Boom, Qin Chen meraih tenggorokan Gu Duomu saat dia mengulurkan tangan, dan dengan kasar mendorongnya. Seberapa kuat Qin Chen? Lebih dari 30.000 konten suci. Di tangannya, Gu Duomu hampir seperti ayam kecil. Dengan keras, kepalanya membentur dinding batu gua. Dinding batu ini diberkati oleh formasi suci dan sangat keras. Sedemikian rupa sehingga kepala Gu Duomu langsung berdarah. Kamu mencari kematian, beraninya kamu melakukan sesuatu di Tianbang Xianshan? Hua Feng dan murid Feng Wangzai lainnya terkejut dan meraung marah. Jangan bicara tentang mereka, bahkan Gupingan dan yang lainnya tidak mengharapkannya. Qin Chen bergerak, secara tak terduga begitu tegas. Tapi ini Tianbang Xianshan, bukan meja tantangan. Tidak bisa dilakukan sembarangan. Kalau tidak, bukankah akan berantakan jika ada begitu banyak murid Gunung Buzu di Tianbang Xianshan yang bisa melakukan apa saja sesuka hati? Gu Duomu ada di tangan Qin Chen, wajahnya sangat pucat dan penuh keterkejutan dan kemarahan. Qin Chen menatapnya. Sentuh wanitaku dan pukul saudaraku, siapa yang memberimu nyali? Wajah Hua Feng dingin. Apakah kamu tahu bagaimana menulis kata mati? Qin Chen mencibir dia meliriknya. Apa, kamu ingin bertarung denganku? Biarkan yang terkuat darimu datang, kamu belum memenuhi syarat. Hua Feng sangat marah. Jika ini bukan Tianbang Xianshan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Saya tidak memenuhi syarat, Anda adalah murid batin, bukan? Apa napas besar, bagaimana denganku? Tiba-tiba, suara dingin dan marah terdengar dari belakang. 466 di Tianbang, apakah itu cukup memenuhi syarat? Mata Han Wen tajam seperti mata harimau. Wen Tingjun dan lainnya yang baru saja memasuki Gunung Buzu hari ini merasakan hati mereka bergetar seperti mati rasa. Padahal saya baru datang hari ini, tapi seperti ketika Qin Chen dan yang lainnya datang ke Gunung Buzu sebelumnya, Hall Master Seven telah mengajari mereka banyak aturan dasar Gunung Buzu. 466 tempat di Tianbang. Orang kejam macam apa ini? Itu rusak. Qin Chen telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Itu benar-benar memanggil harimau besar, Han Wen. Qin Chen ingat peringkat Tianbang, karena kamu mengenalku, kenapa kamu tidak segera menurunkan gutamu? Mata Han Wen setajam pisau. Kesalahan dimulai dengan dia, karena kamu ingin memimpin dengan dia. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Menghadapi murid senior seperti Han Wen, Qin Chen masih tidak bingung. Beri aku kesempatan? Apa maksudmu? Han Wen berkata dengan dingin. Qin Chen berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantangnya. Han Wen menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Anda ingin menantang saya? Dia berpikir bahwa Qin Chen tahu siapa dia dan harus tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Qin Chen tidak menyangka sebenarnya ingin berhadapan langsung dengannya. Belum lagi Wen Tingjun dan lainnya, bahkan Gupingan dan murid-murid Feng Wangzai pun terkejut. Aku telah memenangkanmu,
Jadi kamu harus pergi dengan bijak. Bagaimana aku menghadapinya terserah padaku, kata Qin Chen. Lalu aku menang, Han Wen bertanya balik. Terserah kamu, kata Qin Chen dengan tegas. Oke, Han Wen segera menjawab. Dengan keras, guduomu dengan kasar dibuang oleh Qin Chen, dan jatuh ke tanah dengan kebencian di wajahnya. Kamu mengatakan apa yang kamu katakan, secara alami, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang bagaimana menghadapi Qin Chen. Tapi bukan hanya Qin Chen yang harus dia tangani saat itu. Tianbang Xianshan, platform tantangan bis nomor 3. Secara kebetulan, itu adalah murid wasit lagi. Melihat Qin Chen dalam jubah hitam, murid wasit tertegun sejenak. Apakah mereka semua murid batin? Siapa yang pria ini coba tantang? Dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Wen. Matanya hampir jatuh ke tanah. Han Wen, Anda ingin melawan Han Wen? Dia mengingat sikap Qin Chen pada tahap tantangan yang sama sebelumnya. Sudah berapa lama Anda berani menantang Han Wen? Namun, kedua sisi tantangan tersebut adalah murid batiniah, yang memang memenuhi aturan dasar tantangan tersebut. Apakah itu Han Wen? Siapa lawan Han Wen? Aku tidak tahu. Tapi karena dia adalah murid sekte dalam, dia pasti cukup mampu. Banyak murid Gunung Buzu yang lewat berhenti saat melihat Han Wen, berniat untuk menonton pertarungan. Segera, setelah memeriksa token giok identitas, pembentukan platform tantangan diaktifkan. Keterbukaan informasi kedua belah pihak. Han Wen, murid sekte dalam, 466 di Tianbang, peringkat 6 alam suci besar, roh gunung, mantis berduri. Sebelumnya, Wen Tingjun hanya mendengar guru aula ke-7 berbicara tentang Tianbang, dan dia tahu kandungan emas Tianbang. Tapi melihat informasi pribadi Han Ting sekarang, mata Wen Tingjun membelalak. Baru pada saat itulah saya benar-benar menghargai kandungan emas Tianbang. Sage hebat kelas 6, Qin Chen ingin bertarung melawan pria sekuat itu? Tentu, Wen Tingjun terkejut. Bisakah ini diatasi? Qin Qi dan Lin Songyun juga terlihat serius seperti sebelumnya. Kekuatan Han Wen melebihi harapan mereka. Sage hebat kelas 6. Ini sudah merupakan potensi awal untuk memiliki kepala salah satu dari 8 klan dan 4 klan. Guduomu mencibir, tantangan yang sangat dinanti-nantikan. Saat ini, informasi pribadi Qin Chen dirilis. Qin Chen, seorang murid sekte dalam, peringkat di Wu Tianbang, Santo menengah peringkat 6, roh gunung, dan domba api. Apakah kamu pria dengan Yan yang bermutasi? Han Wen ingat, melihat kultivasi Qin Chen di alam suci tengah peringkat 6, dia terdiam beberapa saat. Ini Qin Chen, aku kenal dia, Yan yang ku dikendarai olehnya, tapi orang ini pembohong, Yan yang sangat biasa sekali. Ya Tuhan, apakah saya benar, orang bijak tingkat 6, orang bijak menengah tingkat 6, apakah Anda yakin tidak ada kesalahan, masih ada beberapa murid? Gunung Buzu yang tahu nama Qin Chen, tetapi pada saat ini, mereka semua dikejutkan oleh perbedaan satu kata dalam informasi basis kultivasi dari kedua belah pihak. Sungguh orang suci, Wen Tingjun, yang awalnya berpikir bahwa keajaiban mungkin terjadi, hatinya bergetar, tetapi keajaiban itu tidak terjadi. Dia tahu bahwa Qin Chen memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Tapi masalahnya adalah, Zhongsheng tingkat 6 dan orang bijak tingkat 6, bukankah perbedaannya terlalu jauh? Kamu gila? Wen Tingjun memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila, bukan? Hahaha, gudamu tertawa terbahak-bahak. Dia melihat bahwa Qin Chen adalah murid sekte dalam, jadi dia memikirkan kekuatan seperti apa yang dimiliki Qin Chen. Itu dia,
Zhongzheng kelas 6, inilah cara menjadi murid batin? Dia curiga ada sesuatu yang teduh. Kedua belah pihak, apakah kamu siap? Murid wasit melirik Qin Chen dengan penuh arti. Han Wendao, masih terlalu terlambat bagimu untuk mengaku kalah sekarang. Dia merasa membuang-buang waktu baginya untuk menggertak Zhongzheng peringkat 6. Qin Chen berkata, aku akan memberimu kata-kata yang sama. Kamu mengaku kalah sekarang, masih ada waktu. Bersambung.